Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang cukup indah, tetapi juga paling sulit untuk dilakukan. Tetapi saya percaya melalui materi ini kita semua akan menjadi pelaku-pelakunya. Saya beri tema indahnya mengampuni. Kalau kita diampuni, senang enggak Bapak Ibu? Sangat senang sekali. Tapi sekarang yang menjadi masalah, bisa enggak kita mengampuni orang lain? Mengampuni, memaafkan. Memaafkan itu tarafnya sebetulnya rendah. Tapi kalau yang namanya pengampunan itu standarnya Tuhan, saudara-saudara. Kita hidup di zaman yang sangat berbahaya. Karena kematian bisa saja hadir setiap waktu. Namun sekarang yang menjadi masalah bagi kita adalah bagaimana seandainya kita mati, tapi ternyata kita belum bisa mengampuni orang lain. Padahal Yesua mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Pada hari Rabu yang lalu saya sudah sampaikan seberapa banyak hutang kita kepada Yesua. Tidak bisa kita membayar kecuali kita bekerja berapa kali? Sekitar 27-an kali ya, antara zaman Adam sampai sekarang. Tetapi kita dihapus segala kesalahan kita, segala dosa kita. Nah, pagi ini adalah tindakan kita, yaitu indahnya mengampuni. Kita baca terlebih dahulu ayatnya Bapak Ibu untuk menjadi landasan atau dasar dari firman Tuhan pada pagi ini. Kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 dan kita akan membaca di ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Cukup panjang, tetapi ini sangat menarik Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu. Berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Kepada mereka yang menamparmu pada satu pipi, tawarkanlah juga yang lain. Dan terhadap orang yang mengambil jubah daripadamu juga pakaian, kamu tidak boleh menghalanginya. Dan kepada setiap orang yang memintai kamu, berikanlah dan jangan meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, anugerah apakah yang ada padamu? Sebab orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepadamu, anugerah apakah yang ada padamu? Sebab orang-orang berdosa pun melakukannya. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu daripadanya, kamu berharap untuk menerima sesuatu, anugerah apakah yang ada padamu? Sebab orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka dapat menerima kembali sebanyak itu. Namun kasihilah musuh-musuhmu dan berbuat baik serta pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dan upahmu sangat besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, karena dia tetap baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Sebab itu hendaklah kamu bermurah hati
sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Inilah ucapan Yesua yang sangat bahkan paling sulit untuk dipraktekkan. Dan hanya kepercayaan iman kita saja yang menyampaikan hal seperti ini, saudara-saudara. Musuh disuruh mengasihi, disuruh berbuat baik. Ya, kita disuruh berbuat baik terhadap musuh kita. Ini sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Musuh itu harus diperangi, harus dibunuh, harus dibinasakan. Tetapi ajaran Yesua ini luar biasa, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa dunia ini itu sebetulnya sudah rusak. Rusak oleh karena apa? Karena ucapan-ucapan manusia. Bahkan kalau kita lihat, saudara-saudara, manusia itu banyak mengeluarkan kutuk. Apalagi sekarang ini. Sedang rame-ramenya perang antara Israel dengan Hamas. Ya. Wah, itu saya dengar di medsos. Banyak orang-orang yang mengutuki, ada orang yang mengutuk Palestina, kemudian langsung dikeluarkan dari sekolah. Tapi kok nggak ada ya yang mengutuk Israel dikeluarkan dari sekolah, saudara. Nggak ada perimbangan sepertinya. Dan kalau saya perhatikan orang-orang yang mengutuk, baik itu mengutuk Israel maupun mengutuk Palestina, mereka nggak ngerti apa-apa. Coba orang-orang yang mengutuk itu ditanya, tahu nggak sejarah perangnya itu bagaimana? Tahu nggak konflik utamanya itu seperti apa? Mereka nggak akan tahu, saudara-saudara. Gusleng semua. Tapi kalau kita ngerti, kita akan belajar seperti Yesua berbicara. Yesua tidak pernah mengutuki orang-orang yang memusuhi dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu belajar bahwa kita ini adalah murid-muridnya Yesua yang setiap saat kita diajarkan untuk mengucapkan kata-kata berkat. Sekarang yang perlu kita perhatikan, tadi di ayat bacaan kita, di sana dikatakan kepada mereka yang menamparmu pada satu pipi, tawarkan juga yang lain. Tetapi, apakah ini satu kesalahan? Kenapa dengan Yesua? Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanan 18 ayat 23, coba kita lihat saudara-saudara. Yohanan atau Yohanes pasal 18 ayat 23. Atau kita baca dari ayat 22 ya. Namun setelah dia mengatakan hal itu, seorang dari para pengawal yang sedang berjaga, dia melayangkan tamparan kepada Yesua sambil berkata, "Demikiankah engkau menjawab kepada imam besar?" Yesua menjawab kepadanya, "Jika aku berkata salah, tunjukkanlah bukti atas kesalahan itu. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku?" Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, kenapa Yesua mengajarkan kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan? Lalu bagaimana dengan Yesua pada saat dia ditampar? Dia tidak berkata, "Oh, yang namparkan sini, yang ini belum nih, tolong ditampar yang satunya." Bukan begitu, saudara. Maksud dari ayat yang Yesua katakan tadi, jikalau kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi yang kanan. Itu artinya apa? Kita tidak boleh membalas, saudara. Jangan diartikan secara letterleks. Kalau diartikan letterleks, misal seorang perempuan sedang jalan, ditoel pantatnya. Siapa ini? Oh, kamu ya? Satunya belum sih? Satunya dong. Kan enggak begitu, saudara. Maksudnya adalah jangan kita membalas. Jadi paham ya Bapak Ibu? Tapi kalau orang yang enggak ngerti,
Dia akan berkata, loh, kok kamu ditampar pipi kiri nggak dikasih pipi kanan? Kamu ditoel pantat kiri nggak dikasih pantat kanan? Bukan itu maksudnya, karena gaya bahasa di bahasa Ibrani itu banyak macam. Ini ibarat seperti proverb. Apa itu proverb? Peribahasa, amsal. Amsal itu peribahasa, saudara. Orang Jawa bilang paribasan. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi tentang masalah pengampunan. Ada banyak poin yang akan saya sampaikan kalau sampai kita menjadi manusia standar. Karena Yesua tadi katakan apa? Kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik, orang di luar sana juga bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kamu berbuat baik terhadap musuh-musuhmu, nah itu yang paling berbeda. Inilah ciri khas dari murid Yesua. Makanya kalau saudara lihat di Indonesia ini, yang namanya agama Kristen itu agama yang paling banyak dihina. Tapi apakah orang-orang itu melakukan pembalasan? Tidak, karena ayat ini, saudara. Dihina toh juga kita nggak akan rugi kok. Malah orang bisa menilai. Ya, siapa yang paling sempurna? Ya, tapi coba kalau tidak ada ayat ini, jadi apa negara Indonesia, saudara? Dihina, hajar, hina, hajar. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu harus mengerti dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru berurusan dengan hukum dunia. Bukan cuma diselesaikan dengan meterai 6.000, tapi mungkin bisa saudara berurusan dengan hukum, apalagi kalau sampai membunuh. Bisa kena 15 tahun atau seumur hidup, atau hukuman mati. Nah oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita punya keinginan untuk membalas, ingatlah, yang pertama adalah ucapan Yesua, kita mau jadi manusia standar, manusia pada umumnya, kalau disakiti, dibalas, di luar sana banyak. Akeh tunggale, kira-kira begitu. Tapi kalau sampai mereka memusuhi kita, tetapi kita tidak membalas, itu baru murid Yesua. Mungkin saudara bertanya, kok Pak Lukas bisa ngomong begitu? Emangnya pernah kok dimusuhi orang? Bukan pernah lagi saudara, sangat banyak, bahkan banyak banget, saudara. Tetapi apakah saya melakukan pembalasan? Tidak. Dan anehnya, tangan Bapa Yahweh sendiri membalas dengan cara yang sangat luar biasa. Saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang melakukan penyerangan dan bagaimana tangan Bapa Yahweh itu bergerak. Karena kalau saya cerita begini nanti kesannya apa? Menyombongkan diri. Tetapi saya hanya ingin memberitahu, ketika engkau dimusuhi, kasihilah musuhmu, doakan dia. Saya akan banyak menggunakan kata-kata begini, saudara. Apakah dengan saudara membenci, berarti musuh saudara tersiksa? Tidak. Lah kalau enggak, ngapain saudara membenci? Musuh saudara tenang-tenang saja, bisa keluyur-keluyur ke sana kemari, cengenges ke sana kemari. Ngapain kita memusuhi kalau ternyata orang yang dimusuhi enggak ngapa-ngapain, enggak ada reaksi apapun. Tapi aku kan sudah disakiti, betul. Tapi coba bencilah orang itu sedalam engkau bisa. Apakah orang itu berubah? Tidak. Lah kalau begitu yang rugi siapa? Ya kita sendiri, saudara. Kata-kata ini akan banyak saya sampaikan, masuk dalam pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Jadi kekerasan menuntut balas
itu bukan murid Yesua. Camkan baik-baik. Dengan saudara berkata bahwa akan aku balas, itu berarti saudara posisinya mungkin malah di bawah manusia standar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada pagi ini kalau kita lihat ya orang-orang seperti di gambar ini, sampai dia ditangkap, ditembak kakinya, ya itu karena apa? Karena dia melakukan kejahatan. Nah ini akhirnya berurusan dengan hukum dunia. Wes sikile bolong, mlebu penjara sisan. Ya toh? Nah oleh karena itu kita perlu belajar untuk menuruti apa yang Yesua ajarkan. Yang kedua, mengampuni itu sama saja dengan mengangkat hidup saudara naik jauh di atas orang yang diampuni. Saya menggunakan istilah diampuni, tidak menggunakan kata maaf. Karena maaf dan ampun itu kadarnya berbeda, saudara. Kadarnya tinggi mana? Tinggi diampuni. Ada orang yang berkata begini, sudah maafkan dan lupakan. Itu salah. Memori manusia tidak bisa melupakan apalagi hal-hal yang menyakitkan. Yang bisa itu adalah mengikhlaskan. Membuat pengampunan itu yang bisa dilakukan. Percayalah saudara-saudara bahwa orang yang ngejahatin saudara akan dibalik situasinya. Orang-orang yang menghina kita, ketika kita bisa mengampuni dengan tulus, ingat ya kata mengampuni itu standarnya di atas memaafkan. Kalau memaafkan, ya sudah aku maafkan kamu selesai. Orang nggak mau ketemu saudara-saudara. Yang penting kan sudah dimaafkan toh. Tapi berbeda. Kalau pengampunan itu seperti tidak ada apa-apa. Walaupun mungkin kalau berurusan dengan bisnis, ya dia tidak bisa berlanjut. Tetapi ketemu orangnya, bisa guyon lagi, bisa bergandengan tangan lagi. Paham gak Bapak Ibu? Jadi tingkat mengampuni itu sangat tinggi sekali. Dan saya beritahu, percayalah ketika engkau bisa melepaskan pengampunan dari orang itu, maka tangan Bapa Yahweh sendiri yang akan membela hidup saudara. Kadangkala orang tidak bisa mengampuni karena sakit hatinya. Maka saya menggunakan kalimat, saya dapat kalimat ini, itu ketika saya merenungkan ini saudara. Tuhan katakan, coba kamu sampaikan ke jemaat. Apakah dengan saudara membenci, berarti orang yang dibenci itu hidupnya tersiksa? Tidak. Justru yang tersiksa itu diri kita sendiri. Ini level kita akan dinaikkan. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa orang yang ngejahatin saudara akan dibalik situasinya. Orang-orang yang menghina kita, mereka justru akan meminta-minta kepada kita. Mereka susah dan saudara mau tahu. Lalu bagaimana memperbaiki kehidupannya sendiri? Yaitu apa? Batalkan dan minta ampun baru semua pulih dengan sendirinya. Artinya begini saudara. Hati saudara yang sakit itu, saudara harus bisa merelakan dan berkata, aku lepaskan pengampunan terhadap orang ini. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, aku lepaskan pengampunan dengan ikhlas. Ada kekuatan aneh yang muncul di dalam diri kita, sehingga kita itu bisa betul-betul lepas total. Saya bersyukur saudara, pada hari Rabu yang lalu saya nyampein firman Tuhan tentang berapa hutang kita kepada Yesua, menyangkut juga masalah pengampunan. Ternyata di luaran sana itu banyak sekali. Saya mendapatkan WA itu banyak dari orang-orang.
Dia katakan begini, terima kasih Pak Lukas, firman Tuhan yang Bapak sampaikan itu mengubah hati saya. Banyak sekali, dari pagi sampai sore saya dapat WA. Yang saya tidak kenal, mereka subscriber semua. Saya senang, kenapa? Karena ternyata apa yang saya bagikan itu bermanfaat. Ya Bapak Ibu, nah pagi ini saya juga membagikan kembali kepada saudara. Bahwa orang, ya, percayalah bahwa orang yang ngejahatin saudara itu akan dibalik situasinya. Orang-orang yang menghina saya, mereka bahkan banyak yang meminta-minta kepada saya. Tetapi saya tahu bahwa saya pun harus mempraktekkan hal ini. Mereka susah, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana cara memperbaiki kehidupannya sendiri? Yaitu apa? Batalkan semua kebencian yang ada dalam hatimu. Dan mintalah ampun. Tuhan, aku minta ampun karena aku telah memiliki kebencian. Walaupun saudara mungkin berkata, kok enak banget ya diampuni. Enak sekali. Loh, yang enak itu kita, karena kita bisa melepaskan pengampunan. Daripada kita ngendem kebencian. Saudara coba lihat, khususnya orang-orang perempuan. Kalau mereka kena kanker payudara, saya langsung ngomong, hatimu pasti penuh dengan kepahitan. Iya Pak, pasti gitu. Apakah ribut dengan suaminya, apakah dia dicurangi orang, dilecehkan orang, dia endem terus. Mesti jadi kanker, saudara-saudara. Tapi kalau kita bisa melepaskan pengampunan, itu sama saja level kita itu naik. Ya, grade kita itu naik. Lah saudara pingin grade kita naik atau di bawah? Pasti naik. Dan sekali lagi, kitab suci kita yang kemarin Rabu saya sampaikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Syamaim atau kerajaan surga. Namun dia yang menjadi pelaku firman. Ya, menjadi pelakunya Torah, saudara. Orang berkata, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan banyak orang demi namamu? Dan Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau. Loh, kalau orang sudah bisa menyembuhkan, itu tingkatannya sudah bukan jemaat biasa. Mungkin tingkatannya sudah seorang penginjil, pendeta, atau apa saja yang sudah disorot oleh banyak orang. Kenapa kok Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku? Jadi kalau begitu sekali lagi saya katakan, sekalipun engkau pandai menyembuhkan orang, sekalipun engkau pandai berkhotbah, sekalipun engkau pandai bermain musik, sekalipun engkau memiliki 10 talenta yang hebat, tapi kalau hatimu tidak bisa mengampuni, engkau tidak punya hak untuk tinggal di Syamaim. Camkan saudara, mungkin kata-kata ini sangat menyakitkan, tapi saya mengutip dari kitab Matius tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, orangnya berdalih, loh aku kan sudah mengusir setan. Mengusir setan dukun aja bisa, ya toh? Jadi kita sebagai anak-anak Bapak ya standar kita mesti naik ke atas, saudara. Dan tidak pernah ada dalam kitab suci yang mengatakan, jikalau kamu punya titel teologia, kamu akan masuk surga. Jikalau kamu punya talenta, kamu akan masuk surga. Jikalau kamu bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang, kamu masuk surga. Nah, yang ada adalah ketika kita bisa mengampuni, kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah sifatnya Tuhan, saudara. Sampai di sini paham? Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya, saudara. Mengampuni atau memaafkan itu sama saja memberikan izin untuk Tuhan membalaskan. Lakukan hal ini dengan ketulusan. Hidupmu
bisa dengan kaya raya. Karena kesuksesan, karier, dan lain-lain. Saudara akan melihat penderitaan musuh-musuhmu. Apakah saudara akan memberkati mereka? Ingatlah bahwa dunia alam roh itu ada banyak oknum-oknum yang tidak kelihatan. Artinya begini, ini di poin ini ya. Mengampuni atau memaafkan itu sama saja memberi izin untuk Tuhan membalas. Ini poinnya di situ. Sekarang, kalau kita bisa mengampuni dan ayat ini akan diterapkan pada diri kita, saya ambil contoh begini, Tuhan berikan kami kemampuan untuk aku bisa mengampuni dan memberkati musuh-musuhku. Berarti ucapan kita itu pingin naik level, betul nggak Bapak Ibu? Nah kalau kita sudah bisa naik level, betul nggak kita bisa memberkati mereka? Kalau bisa itu berarti level saudara akan dinaikkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menjadi pelakunya. Sampai di sini paham ya? Di alam roh itu banyak yang nonton kita. Pada waktu dulu saya pernah membaca salah satu artikel dari Dr. Billy Graham. Dia katakan satu manusia itu diintai 10.000 setan, saudara. Jadi kita itu tidak lepas dari pandangan para oknum-oknum jahat yang tidak kelihatan di mata. Jadi ketika kita berkata, Tuhan, beri aku kemampuan untuk bisa memberkati orang-orang yang memusuhi aku. Tuhan itu akan langsung naikkan level kita. Tapi syaratnya harus dengan mengampuni. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah sekarang, hidupmu menjadi sukses. Bisa dengan kaya raya, bisa karena kesuksesan karier dan lain-lain. Dan saudara akan melihat penderitaan musuh-musuhmu. Sekarang, siapkah saudara memberkati mereka? Ini yang jadi masalah. Kalau kita siap, berarti kita ada di jalurnya Tuhan. Amin. Dan kita tahu Bapak Ibu, kesuksesan kita itu ibarat seperti naik tangga. Mungkin saudara saat ini ada di sini. Tetapi dengan kita mempraktekkan, karena kebencian, kepahitan hati, kedengkian, sakit hati, kemarahan yang terus menerus, itu sama saja ganjelan untuk terbukanya berkat-berkat Bapa Yahweh. Ketika ganjelan itu dikeluarkan, pintu berkat akan terbuka dengan mudah. Sehingga ayat firman Tuhan yang Yesua ajarkan sendiri, berkatilah musuh-musuhmu, Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kesuksesan. Amin. Nah ini Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang tinggal, yang bersama-sama ibadah pagi ini, yang pernah dilukai hatinya, yang pernah diusik, yang pernah disakiti. Tetapi saudara, dengan kita mau mempraktekkan ini, ayo kita nonton bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita dengan caranya yang unik. Sama seperti pintu ya, pintu kalau diganjel, kan ada seperti kayak gini ya, seperti ini, nah gini, buat ganjel, gitu. Itu pintu tidak akan bisa terbuka, saudara-saudara. Tapi begitu ganjelnya diambil, maka pintu itu terbuka. Sama seperti mungkin saudara saat ini bertanya, kenapa ya kok berkat saya kok seret banget itu kenapa? Karena bisa jadi ada ganjelan di dalam hatimu. Bukan cuma berkat yang seret, mungkin penyakit saudara juga banyak. Karena apa? Ada ganjelan itu harus dilepaskan sama sekali. Begitu dilepaskan, percayalah Bapak Ibu, hidupmu pasti akan banyak berkelimpahan. Ya.
Kita lihat bahwa kepahitan hati itu adalah tanda bahwa hubungan saudara sedang rusak dengan Tuhan. Camkan baik-baik. Kepahitan hati adalah tanda bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu sedang rusak. Saya ulang sekali lagi ya, atau kita ngomong bersama. Ya, coba katakan, kata-katanya begini, supaya kita masuk di pikiran kita ya. Kepahitan hati adalah tanda hubungan kita dengan Tuhan rusak. Ayo kita ngomong bersama. 1, 2, 3. Kepahitan hati adalah tanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, saudara. Ayo, kalau hubungan kita rusak mau diperbaiki atau tidak? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih. Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang berbeda jauh dengan ajaran yang ada di luar sana. Itu sebabnya saudara, kita lihat sebuah contoh yang Tuhan sendiri lakukan. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, siapa yang punya inisiatif untuk menghampiri? Adam atau Bapak Yahweh? Bapak Yahweh. Karena ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan di taman, lalu bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Pertanyaan ini pun jangan dipikir secara logika. Loh, Tuhan kok orang ngerti? Ya kan, orang yang nggak ngerti hukum iman kita kan, mosok Tuhan kok tanya? Berarti Tuhan tuh nggak ngerti di mana Adam. Katanya maha tahu. Nah, itu namanya dipelesetkan, saudara. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, "Hai Adam, di manakah engkau?" Karena Tuhan tidak melihat kemuliaan yang sudah diberikan kepada Adam. Karena apa? Ketika Adam dijadikan bersama Hawa, itu tubuhnya itu menggunakan pakaian kemuliaan Tuhan. Tubuhnya itu bercahaya. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, cahaya itu luntur, lenyap. Sehingga dia, loh saya kok telanjang. Kita ini juga sebetulnya telanjang loh. Cuman ditutup pakai kain. Bedanya dengan Adam dan Hawa nggak pakai kain. Tapi pakainya cahaya kemuliaan Tuhan, saudara. Begitu dia jatuh dalam dosa, cahaya itu rontok. Di mana pakaian kemuliaan? Itu sebabnya Tuhan tanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Sekaligus untuk menguji. Tapi jawabannya Adam apa? "Ular yang kau tempat." Lo sing ditakok itu apa? Jawabannya apa? Ora nyambung, saudara-saudara. Kalau ditanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Jawabannya harusnya, "Aku ada di sini." Kan gitu. Masa jawabannya ular yang kau tempatkan, orang ditakoni kok. Sudah dijawab ular, karena apa? Dia merasa bersalah. Dia cari kambing hitam. Yaitu apa? Si ular tadi. Ya. Terus dia tuduh lagi, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Loh, malah jadi kemana-mana, saudara. Ya, itulah ciri khas orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dia berusaha untuk selalu menutup-nutupi dosanya, saudara. Makanya saya katakan, Tuhan itu luar biasa. Wes jelas-jelas loh, Adam dan Hawa itu memberontak. Dia melawan firman-Nya sendiri. Tuhan toh tetap bisa menghampiri Adam dan Hawa. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah benar kita bisa menghampiri, kita bisa berbincang-bincang dengan orang yang memusuhi kita? Nah apa yang saya katakan itu tertulis di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Bereshit atau Kejadian 6 ayat 11 sampai 12.
Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim. Bahkan bumi itu dipenuhi dengan kekerasan. Maka Elohim menilik bumi dan lihatlah dia telah rusak. Karena setiap manusia telah merusak jalan hidupnya di bumi. Dengan cara apa? Kekerasan. Makanya saya katakan ketika kita memiliki keinginan untuk menuntut balas, untuk menghancurkan, itu sama saja hubungan kita sedang rusak di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga dengan peristiwa itu, Tuhan turunkan air bah. Ini kan yang diucapkan, ini kan di zamannya Noah. Karena dikatakan hati manusia itu cenderung untuk melakukan kekerasan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Poin yang kelima sekarang. Dengan kita bisa mengampuni seseorang, itu sama saja kita sedang mempertajam energi spiritual kita. Kekuatan energi inilah yang mampu mengatasi setiap masalah dan beban berat. Ini hebatnya di situ, saudara. Ingat bahwa apa yang saya ajarkan ini, ya, itu terbalik dengan polanya dunia. Hati-hati, saudara. Kalau kita betul-betul meyakini bahwa ada oknum-oknum yang tidak kelihatan, yang selalu siap untuk membela kita, saudara sanggup melakukan ini, saya percaya hidupmu akan makmur dan diberkati Tuhan. Ya, ketajaman spiritualitas seseorang itu bukan karena hafalnya ayat-ayat kitab suci atau pandainya berteologi atau panjangnya titel yang dimiliki, tetapi seberapa banyak dia menjadi pelaku firman yang tertulis. Ini ketajaman spiritualitas, saudara. Makanya kalau hati kita sekarang ini, ya, apalagi kita ibadah di sini masih saling memusuhi. Saya pikir saudara ingin masuk surga, benar? Saya kok ragu tuh. Ucapannya isinya kedengkian, ucapannya isinya menyalah-nyalahkan. Emangnya dengan menyalah-nyalahkan semua selesai? Enggak, tambah masalah baru, iya. Lalu ngapain gitu loh? Ngomong hal-hal yang tidak baik. Lalu apakah dengan kita berbicara hal-hal yang tidak baik orang lain supaya dengar, orang bilang, "Oh, apa? Bener toh kaya ngono." Orang justru tidak tertarik, saudara. Orang justru akan berkata, "Iki wong ngerti firman apa tidak?" Ingat loh, masalah kedengkian, masalah kepahitan hati, itu masalah keselamatanmu dengan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Saya katakan pelacur bisa masuk surga enggak? Bisa. Pembunuh bisa masuk surga enggak? Bisa. Kalau dia bertobat. Tapi kalau kita yang dikatakan bertobat tapi bermental seperti mereka, saya jujur ragu, saudara. Di satu sisi kita memuji Tuhan, mengangkat tangan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tapi dari mulut yang sama muncul sumpah serapah. Saya jujur ragu untuk orang itu bisa selamat. Sepandai apapun engkau pelayanan. Tuhan katakan, aku sudah mengampuni kamu, tapi kamu tidak punya pengampunan sama sekali. Saya ragu terus terang. Jadi hati-hati, ini bukan masalah kejiwaan biasa, tapi ini masalah keselamatanmu kelak, Bapak Ibu. Engkau tidak memiliki ketajaman. Makanya saya katakan, coba saudara lihat, para petapa, mereka spiritualitasnya itu tajam banget. Dan mereka tidak mudah diprovokasi hatinya. Biasanya orang yang pahit hati selalu ingin cari apa?
cari bolo, betul enggak Bapak Ibu? Kamu tahu enggak si A itu gini, itu kan podo wae laporan. Masih kurang, laporkan di FB. Orang ini begini. Supaya apa? Apa? Ayo kita benci bersama-sama. Anda sama saja meracuni orang lain. Ingat itu. Saya harus tegas mengatakan begini. Sakit hati Anda jangan dibagikan ke orang lain. Anda sedang meracuni orang lain dengan kata-katamu, dengan jari-jarimu. Lalu ngapain pamer di Facebook? Kan kuwi padha wae pengumuman, Saudara. Saudara, pengumuman, aku disakiti si A, si B, si C. Ayo dimusuhi yuk, bareng-bareng yuk. Kan begitu pengumumannya, betul enggak? Lah yang bodoh, yang ikut-ikutan. Ya toh? Apalagi enggak punya masalah, kok melu-melu. Kok ikut-ikutan, Saudara? Berarti kapasitas saudara itu hanya sebagai bebek ngikut. Ya enggak Bapak Ibu? Bagaimana Anda bisa jadi pemimpin yang baik? Bagaimana Anda menjadi seorang yang bisa disebut orang baik? Kalau saudara membenci orang lain saja diumumke. Ngajak orang lain untuk sama-sama ikut memusuhi. Yuk tulungi aku yuk. Yuk bareng-bareng musuhi orang itu. Lah yang bodoh sing gelem. Iya toh Saudara? Ini masalah keselamatan loh, nggak main-main loh. Jadi kalau Anda memang tidak bisa memusuhi, tidak bisa mengasihi, stop, nggak usah pengumuman. Lebih baik engkau diam, minta Tuhan berikan aku roh pengampunan. Itu baru anak Tuhan, Saudara. Jangan malah pengumuman di FB, di Twitter, bila perlu ditulis di YouTube yang gede-gede, duduh kesisan wajai. Emangnya saudara itu mau jadi apa? Ingat loh, sekali lagi saya katakan, sekalipun engkau memusuhi dari ujung kepala sampai di kaki, orang itu tidak akan bisa berubah. Kalau memang orang itu tidak mau berubah. Jangan saudara pikir levelmu tinggi karena engkau bisa memusuhi orang. Keliru saudara. Level Anda justru di tempat yang paling rendah. Ayo coba tanya pada diri kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang ada di berbagai belahan dunia manapun, saudara pernah mengalami hal seperti itu. Karena saudara merasa pernah dilukai, sehingga pengumuman kemana-mana. Jadi kalau ada orang yang pengumuman seperti itu, tanggapan kita apa? Supaya kita tidak ikut-ikutan. Tanggapannya apa? Kita katakan, oh level rendah. Bisa saudara punya mental seperti itu? Jadi kalau saudara mau dipengaruhi untuk memusuhi orang lain, saudara langsung ngomong di hati, wah level rendah, hati-hati. Cuman masalahnya kita bisa mendeteksi nggak orang yang berlevel rendah itu? Sebetulnya kalau saudara peka dari membaca kata-katanya saja, saudara sudah tahu. Level ini, orang ini levelnya rendah banget. Ya. Sekarang kita lanjut. Yang keenam. Orang yang memiliki hati yang penuh pengampunan, itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Samayim. Ayo kita baca ayatnya. Matius 23 atau Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Ayo sekarang kita baca rame-rame aja deh. Nanti kalau saya yang baca, saudara enggak ikut bareng-bareng. Sekarang yang bawa kitab suci, bareng-bareng dibaca dengan suara yang keras. Ya, oke, siap? Halo? Siap, baca yang banter. 1, 2, 3. Dan siapa saja yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Kualik bukan konsepnya dunia? Ternyata yang rendah itu posisinya tinggi di Samayim, saudara.
Sementara orang yang merasa jumawa, orang yang merasa hebat, angkuh, ternyata di levelnya alam roh itu levelnya sangat rendah sekali. Nah sekarang tinggal kita mau pilih yang mana? Mau pilih level yang rendah atau level yang tinggi? Kalau kita mau milih yang levelnya tinggi, dan saya tahu level yang tinggi kedudukannya pasti luar biasa. Ingat loh, nanti di Syamayim itu ada tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkatan kita, kemuliaan kita semakin besar. Dan itu sangat menyenangkan. Kenapa kita tidak merebut yang ini, Bapak Ibu? Karena ini kan sifatnya kekal. Kenapa kita ribut rebutan yang ada di dunia ini? Yang sifatnya itu tidak kekal. Sementara yang sifatnya kekal diabaikan. Padahal kalau kita sudah memiliki pemikiran, oh aku punya sifat level yang tinggi, itu saudara bisa menikmati selama-lamanya. Tidak ada peta zaman di sana. Kemuliaan yang tinggi pasti kesukacitaannya akan berbeda sekali. Ya. Sekarang kita lanjut, saudara. Mengampuni ataupun memaafkan itu melepaskan orang yang saudara benci dari gendongan saudara dan menyelamatkan diri saudara dari kebinasaan. Coba kita baca Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal 4 ayat 31. Juga 32 deh sekalian. Ya. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim di dalam Hamasyah telah mengampuni kamu. Ini tak kasih gambar seperti ini, saudara-saudara. Ini sebagai gambar ilustrasi. Kalau saudara membenci si A, misalnya saya membenci Brisco, berarti Brisco itu tiap hari tak gendong terus, saudara. Kan hidup saya jadi berat, saudara. Betul enggak? Saya mau makan, ya tak gendong. Wajahnya Brisco ada di piring saya. Saya mau mandi, wajahnya ada di shower atau di bak mandi. Dicibuk, ya toh. Terus apa lagi? Saya mau nyetir, kok wajahnya kelihatan dikocok. Digendong terus masalahnya, saudara. Jadi kalau saudara masih punya kepahitan hati, masih punya segala sesuatu yang membuat saudara emosi dan marah, engkau sedang menggendong orang itu. Dan orang itu digendong gratis, saudara. Enggak bayar. Saudara berat sendiri, dipikul sana sini. Sementara orang yang saudara pikul, bisa cengengesan ke sana kemari. Bisa guyon dengan orang lain. Kitanya yang berat sendiri dipikul. Sekarang apa? Letakkan pikulanmu. Lepaskan pengampunan. Engkau menjadi manusia yang bebas dan pintu-pintu berkat terbuka lebar untuk hidupmu. Ini loh Bapak Ibu. Ya. Jadi pengajaran Yesua itu sangat luar biasa. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan yang perlu kita bersama-sama bahas adalah apa penyebab gagalnya orang mengampuni? Nah ini saudara. Apa penyebab gagalnya orang mengampuni atau memaafkan? Yaitu gengsi. Gengsi ini penyebab orang bisa mengalami tekanan batin yang mendatangkan penyakit.
Di sini ada satu ilustrasi yang cukup menarik ya. Dikatakan apa? Sometimes it's hard to open your hand. Ya. Kadang-kadang itu sangat sulit untuk membuka tanganmu. But you need to. Tetapi kamu mengharapkan. Ini loh gengsi, ini loh ditekeli terus. Ini sudah dalam bahaya, ditekeli terus, tambah berat saudara. Lepaskan gengsinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Gengsi itu merasa memiliki harga diri yang tinggi. Gengsi itu saya menyebutnya sebagai narkoba jiwani. Coba saudara lihat orang yang jaga gengsi. Apa pendapat saudara tentang hal ini? Saudara akan merasa enggak nyaman. Tetapi bagaimana dengan pelakunya? Merasa enjoy bukan? Itulah yang saya katakan narkoba. Narkoba jiwani. Ada orang yang menyebut candu kejiwaan. Ya sebut apa saja bolehlah. Coba kalau saudara jaga gengsi gitu ya. Kan merasa wah aku hebat. Luar biasa. Tapi orang yang nonton, wah ini tengil banget ini. Kelakuannya. Kan gitu saudara-saudara. Nah kita itu mau dinilai diri kita sendiri, apa mau dinilai oleh orang lain? Atau kita ingin dinilai diri kita sendiri, atau dinilai oleh Tuhan? Masalahnya kan di situ, saudara. Makanya saya menyebut inilah narkoba kejiwaan. Kalau orang sudah yang pernah mengisap narkoba, itu kecanduannya luar biasa, saudara. Kalau enggak dia sakau. Sama seperti orang kalau merasa dirinya hebat, kalau sehari belum ada orang yang menyanjung dia, wah kayak cacing kepanasan. Kenapa sih seperti itu? Siapa sih diri kita sebetulnya? Kenapa kita harus pinginnya disanjung-sanjung terus? Memang saya tahu sifat manusia itu adalah sama seperti Tuhan, pingin disanjung. Tapi itu sudah terlalu over. Sehari enggak disanjung, wah lah kayak cacing kepanasan, saudara. Mari kita belajar untuk meminta supaya Tuhan sendiri yang menyanjung hidup kita. Dan kalau Tuhan yang menyanjung, otomatis bukan nama kita saja yang diangkat, tapi hidupmu, taraf ekonomimu, taraf level intelijensimu, semua akan dinaikkan oleh Tuhan. Makanya pembelajaran pagi hari ini, mungkin banyak kata-kata saya yang sangat tidak nyaman. Tapi percayalah, ketika saudara belajar untuk melepaskan pengampunan, saudara akan menjadi manusia yang kebal. Ya. Berapa banyak orang melecehkan saya di luaran sana. Baik melalui FB, melalui medsos, saya enggak pusing. Pernah ada seseorang WA saya enggak perlu sebut namanya. Dia mengatakan begini, Pak, Bapak kenal enggak dengan orang ini? Saya bilang saya enggak kenal. Wah ini kok kata-katanya kayak begini sama Pak Lukas. Ya, lucu ya, kenal saja tidak, tapi benci. Hanya karena apa? Saya ngajarkan hukum Noah. Wah luar biasa kebenciannya udah tulis di bawahnya itu. Bukan cuma hukum Noah, ada yang lain yang kemarin saya sampaikan. Orangnya bilang kalau saya dekat Pak sobek mulutnya. Saya bilang ngapain kita pusing dengan orang yang seperti itu. Level kita rendah Pak, kalau kita ngurusin orang kayak gini. Ya. Lupa Lukas gak ada balasan kata-kata. Saya bilang alah ngapain saya ngurusin orang begini. Saya nyiapin khotbah aja pusing. Untuk apa saya ngurusin orang, tambah lagi apalagi perang-perangan di Facebook. Lalu manfaatnya apa? Ayo tolong saya mau tanya, manfaatnya apa orang perang di Facebook? Enggak ada, manfaatnya itu kepahitan hati itu iya. Sekarang hentikan tangan saudara, bila perlu taleni tanganmu. Enggak usah tutul-tutul Facebook saudara. Nanti malah kata-katanya jadi kemana-mana tidak. Ngerusak aura diri saudara sendiri. Ya.
Dan saya katakan, mungkin ada orang bilang, tapi harga diri saya bagaimana? Saya diinjek-injek, saya katakan, selama engkau ngerti berapa nilai harga dirimu, engkau tidak peduli orang menginjak. Sama seperti saya ilustrasikan dengan uang. Ada uang 100.000 tak kucel-kucel, tak injek-injek. Siapa yang masih mau dengan uang itu? Semua orang mau. Saya injek-injek, saya loncat-loncat di atas uang, sampai uangnya lecek. Apakah nilainya berkurang? Tidak. Diri saudara itu nilainya luar biasa tinggi. Karena engkau telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah yang suci, darah yang tak bercacat celah, darah yang tidak ada dosa sama sekali, yaitu darah Yesua HaMasiah. Jadi hidupmu itu setara dengan darah Yesua. Nah kalau saudara ngerti seperti itu, mau dihina kayak jawabannya satu, EGP. Emang gue pikirin senjata saya ini luar biasa ampuh loh saudara. Benar. Orang menghina macam apa, saya selalu jawab, emang gue pikirin. Lebih baik mikir yang bermanfaat daripada mikir orang-orang yang berlevel rendah. Betul gak? Makanya sekarang saya balik tanya, apakah engkau masih mau dalam posisi berlevel rendah, atau saudara akan mengangkat hidup saudara? Ini yang jadi masalah. Jangan kita berkata, harga diri saya diinjek-injek. Sekarang saya kasih tahu secara jiwa nih, saudara. Harga diri seorang wanita adalah kalau dia mampu menjaga kehormatannya. Harga diri seorang pedagang kalau dia bisa menjaga kejujurannya. Ya, itu harga diri namanya. Harga diri seorang pemenang dan berhati mulia adalah mudahnya memaafkan dan mengampuni. Itu baru harga diri. Makanya harga diriku diinjek-injek. Saya mau tanya, kok media regani piro? Kamu mau dihargai berapa? Integritas itu penting, Bapak Ibu. Tetapi integritas yang bernuansa positif, itu yang akan mengangkat citra hidup saudara di hadapan Tuhan. Sekarang coba lihat orang-orang yang menghina Yesua, malah jadi pengagung beratnya. Termasuk saya loh. Saya dulu bencinya luar biasa dengan kekristenan. Tetapi saya jadi pengagung beratnya Yesua. Saudara. Kenapa? Karena Yesua nggak langsung menghukum saya. Pengampunannya itu dari sejak saya belum lahir di dunia ini. Dia sudah memberikan pengampunan. Begitu saya bertobat, saya percaya Tuhan. Kegilaan saya itu luar biasa untuk mencintai Tuhan. Sampai sekarang dan sampai saya mati. Tidak akan bisa digoyahkan iman saya. Kenapa? Karena saya tahu tangan kasihnya itu begitu sempurna. Sama seperti kita saat ini, saudara. Ngapain kita perlu menuntut balas? Ngapain kita ikut-ikutan ngomong kotor? Ya kan level kita jadi sama rendah kalau begitu. Dan saya katakan saudara-saudara, gengsi itu memiliki dua aspek. Aspek yang terlihat hebat sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ini hanya aspek secara fisik. Saya ambil contoh. Ada orang yang pingin dibilang gengsinya tinggi, dia pakaiannya mahal-mahal, tasnya saja sampai ratusan juta, padahal ya tas ratusan juta ya juga kalau ada mobil ya minggir, ya enggak saudara. Kelihatan kaya raya, padahal semua itu utang. Percuma saudara. Ngapain kita sok kaya? Sekarang banyak orang-orang kaya yang pakaiannya biasa-biasa saja, mereka bisa enjoy, menikmati. Kalau orang, saya kemarin kan lihat ya di YouTube itu, saya pengen lihat orang yang sering naik pesawat, selalu di first class. Saya pengen tahu,
pesawat di first class itu seperti apa. Wah, ternyata pelayanannya itu macam-macam, saudara-saudara. Baru duduk, disiapkan ini itu. Saya berpikir kayaknya aku nggak siap deh kalau seperti ini. Kenapa? Karena dilayani seperti itu jadi risih saya, saudara. Saya pengen ya sudah apa adanya, duduk makan ya makan gitu aja. Disiapkan kasurnya, aduh, aku kok jadi risih ya. Terlalu banyak aturan. Walaupun itu bagi sebagian orang menyenangkan. Tapi kalau saya nggak nyaman terus terang, saudara. Saya nyaman apa adanya. Saya bisa duduk delosoran di bawah, ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Pada waktu saya ke bank saja, ya saya kalau di BCA kan saya dilayanin luar biasa. Biasanya Cik Jun yang suka ngelayanin saya. Pak Lukas mau minum apa? Mau makan apa? Aduh, saya bilang udahlah, nggak usah, ya. Saya tak minum sendiri di rumah bisa, gitu. Ya. Walaupun itu sebuah pelayanan yang bagus, saudara. Tapi saya nggak terbiasa seperti itu. Sama seperti saya ambil contoh. Dulu kan pernah ya pada waktu zaman kita masih memanggil nama sesembahan yang lama. Kalau orang Natalan itu kan biasanya nyumet lilin, bukan? Ada yang tersinggung, loh saya pejabat di gereja ini, kok orang dikasih kesempatan nyumet lilin, kepahitan hati, saudara. Ada toh seperti itu? Lah nek saya nggak dikasih kesempatan nyumet lilin, tapi pengen nyumet lilin, gampang. Beli lilin saja satu pak, tempelin di rumah, dobongi siji-siji. Sama saja toh? Iya kan? Kan tujuannya cuma nyumet lilin. Kenapa mesti bertengkar, saudara? Seperti ini. Ya ini kan biasanya saya yang nyumet, saudara. Ini kalau saya suruh satu-satu, jadi masalah ini. Ya toh? Saya nyumet yang pertama, yang kedua siapa? Pak Obed misalnya, yang ketiga Brisco, yang keempat siapa lagi? Pak Roni. Satu, sing tidak. Loh, aku kok ora kanggo ya? Jadi masalah enggak? Jadi masalah. Makanya biar saya yang nyumet semua. Saudara pengen nyumet, beli lilin gitu sing rak akeh. Taruh di rumah, sumeti siji-siji. Loh, Pak Lukas nyumet ning siji. Lah aku nyumete oke. Kenapa sih hanya masalah sepele begitu saja kok jadi sakit hati? Loh, saya jujur, dulu kan sering begitu, bukan? Di banyak gereja, loh saya pernah dilaporin orang kok. Orang bilang gini, Pak Lukas, saya ini di gereja itu dari sejak ngerintis loh Pak. Loh Natalan kok aku rakai kesempatan nyumet lilin, nyalain lilin aja kok saya tidak. Saya jawabnya gampang, beli lilin sing oke, dicuci nang omah. Gampang toh wong tujuannya nyumet lilin mereka cuma satu, kamu bisa 10 lilin. Direnteng sumet toh siji-siji. Ya kan Bapak Ibu, kenapa hal itu saja bisa bikin rusaknya hati? Kenapa? Nah kalau saya sih nggak pusing, saudara. Kenapa kita merasa harga diri kita diinjak-injak hanya masalah nyumet lilin? Kita rendah bukan levelnya? Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi sekali lagi ini gengsi itu memiliki dua aspek ya. Aspek secara fisik dan efek atau gengsi merupakan aspek yang merasa agung yang sebenarnya orang akan menilai bahwa pelakunya itu bermental rendah. Ya, apalagi kalau orangnya itu sering ngomong yang tidak baik, sering jelek-jelekin temannya sendiri. Nah ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya kita lanjut lagi. Saya ambil sebagai contoh. Ada orang yang terlihat kaya. Saya perlu kasih tahu, menjadi kaya itu penting. Dan harus bahkan. Saudara setuju enggak?
menjadi kaya itu penting dan harus. Amin. Tapi terlihat kaya itu tidak penting. Ya. Sekali lagi, camkan kata-kata saya. Menjadi kaya itu penting, tapi bahkan harus. Tetapi terlihat kaya itu tidak penting. Nampak keren. Jangan hidup dari apa kata orang, saudara. Dan yang berikutnya, memaafkan. Nah, kadang-kala orang bilang apa? Gengsi dong. Aku disuruh memaafkan, ya. Kok enak banget ya, dia dimaafkan. Nah, di sini saudara tidak sadar bahwa sebenarnya saudara sedang dibawa oleh gengsimu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa saudara harus selalu berfokus pada kesalahan orang lain? Kenapa? Memaafkan itu sebenarnya atau mengampuni itu bukan untuk mereka yang kamu maafkan atau kamu ampuni, tetapi lebih tepat untuk mengeluarkan energi negatif dari diri saudara sendiri. Makanya tadi di awal-awal saya mengatakan, apakah dengan saudara membenci lalu orang itu jadi kepanasan atau kesakitan? Tidak. Lah kalau begitu yang kepanasan kesakitan siapa? Ya diri sendiri, saudara. Ya, mereka tidak layak untuk dimaafkan, benar. Tapi kamu tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Dan jika kamu sulit untuk mengampuni dan memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah diampuni dan dimaafkan. Pernah gak kita berbuat salah? Pernah. Ya, bahkan sering, tapi kita bisa dimaafkan orang bukan? Nah, itu dia. Dan yang kedua ini, tidak memiliki prinsip yang diajarkan kitab suci. Lebih dengar kata suara hati yang salah yang mendatangkan energi negatif. Ingat saudara, kita pernah berbuat salah dan orang pun pernah memaafkan kita. Dan ternyata menurut ukuran Yesua, yang disebut kesempurnaan manusia itu adalah saat saudara bisa mengampuni dan memaafkan, karena itu sifatnya Tuhan. Saya akan bacakan salah satu ayat yang cukup menarik. Di dalam kitab Matai atau Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya coba lihat kata sempurna di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata tamim. Tamim itu sempurna, saudara. Tetapi kenapa kata sempurna di sini tidak menggunakan kata tamim? Ternyata di sini tertulis kata Slemim dan Shalem. Artinya apa? Kalau engkau sempurna, engkau memiliki hati yang bisa berdamai dengan semua orang. Di dalam teks Ibrani tertulis Laken heyu Slemim kaasher abikem sebasyamayim shalimhu. Nah, di situ ada kata shalim. Itu sempurna. Diperdamaikan, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore you shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Ya, jadi kita akan menjadi sempurna seperti Bapa yang di Samayim itu sempurna. Dan di sini menggunakan kata shalim atau slemim, ya itu ternyata ada kaitannya karena bahasa Ibrani itu kan luas ya, saudara. Enggak cuman satu kata luas banget. Jadi kata tamim itu sempurna, itu dalam wujud keutuhannya. Tetapi esensi di dalamnya adalah ada damai sejahtera. Maka menggunakan kata shalem, itu bisa berarti utuh, lengkap, tidak terganggu, polos, atau tulus,
damai sejahtera. Ini memiliki integritas. Dalam konsep Ibrani seperti ini dijelaskan di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 19 ayat 8. Torah Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa. Kesaksian Yahweh itu teguh, membuat bijak orang yang tak berpengalaman. Secara moral, manusia berusaha untuk menghindari dosa dalam integritas dan damai. Saudara tahu ketika Yesua dipaku di atas kayu salib, ucapan terakhir Yesua apa? Sudah selesai. Itu punya arti dalam banget saudara, kata sudah selesai. Itu juga bisa diartikan sudah diperdamaikan. Sudah disempurnakan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terputus pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka disambung kembali oleh Yesua. Sehingga ketika Yesua berkata tetelestai, dalam bahasa Yunani kan begitu ya, tulisannya tetelestai, sudah selesai, sempurna, sudah genap, sudah tidak ada lagi yang cacat. Hubungan antara manusia dengan Bapa Yahweh itu tersambung kembali. Manusia bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Makanya ketika Yesua mati, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, orang bisa menafsirkan, aku disuwek karo imam besar. Itu dirobek sama imam besar. Tapi robeknya itu dari atas. Itu artinya tangan Yahweh sendiri yang merobek. Tidak ada lagi hubungan antara manusia dengan Tuhan harus melalui imam. Tidak. Langsung. Itu sebabnya kita disebut dengan imamat yang rajani. Saudara adalah imam-imam Tuhan. Yang harus bisa menjadi juru damai. Bagaimana kita bisa jadi juru damai? Orang diri kita sendiri tidak ada damai. Kan nggak bisa, saudara-saudara. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Jadi kata tamim itu juga bisa berarti tak bercacat. Ditulis dengan huruf tau, mem, yod, mem. Tau itu artinya sempurna. Makanya huruf tau dalam teks Ibrani kuno atau yang dikenal dengan Paleo Hebrew itu bentuknya seperti salib. Cuman seret miring sedikit gini ya. Itu tau yang artinya tamim, sempurna. Hubungan manusia dengan Tuhan itu sempurna. Kemudian mem itu simbolnya adalah air. Air itu artinya kehidupan. Mem itu bisa berarti mayim. Yod itu tangan terbuka, open hand. Ini kalau diterangkan satu-satu, wow, dahsyat sekali saudara. Makanya saya katakan, engkau ingin menjadi orang sempurna? Amin. Nah, mudah untuk mengampuni orang. Mudah untuk memaafkan orang, itu Anda orang sempurna. Ya, luar biasa sekali. Jadi hati-hati Bapak Ibu agar kita bisa selalu menjaga supaya kita bisa hidup menjadi orang yang sempurna, termasuk tutur kata kita di dalam kitab 1 Kefa atau 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, karena mengetahui bahwa kamu sudah dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Hamasia yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Jadi kita ini sudah senilai dengan darahnya Yesua. Kalau Yesua mudah mengampuni, kita pun harus mudah mengampuni. Ayo, berani enggak saudara komitmen? Tutup mulut saudara untuk ucapan-ucapan yang buruk. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ini sebagai poin yang terakhir saya, ya. Emosi mudah marah karena apa? Orang marah dan emosi adalah tanda orang yang lemah.
Akibatnya terperangkap dan hilanglah pekerjaan, hilang persahabatan. Dulu sewaktu saya masih SMP, saya itu senang mancing kepiting, saudara. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman mancing kepiting, angkat tangan? Ya, oh ya, ada ya. Nah, buktikan kata-kata saya. Saya mancing kepiting itu welahnya itu banyak, saudara-saudara. Apa itu welah? Kalau orang mancing kan ada alatnya itu ya. Itu pakainya kayu biasa. Jadi modal mancing kepiting itu seperti ini. Satu bawa kayu, satu bawa serok. Tapi saya kayunya nggak cuma satu, ini kan cuma satu. Kayunya saya banyak. Saya biasa pergi ke tambak, ya. Saya pasangin. Umpannya saya punya yang paling mudah diambil sama kepiting itu belut, saudara-saudara. Saya ngambil belut, tak potong-potong segini-segini. Belutnya. Setelah dipotong-potong, diinepke 1 malam. Itu belut kan baunya busuk sekali setelah diinepke semalam. Paleni, taruh di sini, nanti pasang lagi di sini, kelilingi, ya. Tambak itu dikelilingi dengan welah ini sama ditanteli belut tadi yang sudah berbau busuk. Nanti biasanya kalau kepiting itu datang, dia akan ngambil makan itu, dul gitu, akan kelihatan. Nah, kita tinggal ngambilnya tuh pelan. Pelan, dia tarik ke atas. Itu kepiting akan terus gigit, saudara. Apalagi ketika dia ditarik pelan-pelan, dia akan gigit kenceng sekali. Kenapa? Karena kepiting itu emosinya itu luar biasa. Begitu sudah naik ke atas, seroknya taruh bawahnya, jelep, kena dah. Nanti kita lihat, oh di sebelah sana, welahnya gerak-gerak, saya datengin. Saya ambil pelan-pelan, serok lagi. Saya dulu dapat banyak sekali, saudara. Mungkin saudara pikir, wah porak diseneni, ya mancing ditambah. Oh tidak, mereka malah terima kasih sama kita. Kenapa? Karena kepiting itu hama sebetulnya. Ya, bahkan waktu dulu saya ingat sampai saya ditawari ikan, saudara-saudara. Karena kepitingnya banyak yang kita tangkap, yang punya tambak seneng, mau nggak ikan? Gitu. Saya bilang enggak, kepiting aja. Gitu. Saya bawa kepiting banyak, saudara-saudara. Walaupun sekarang orang sudah beralih, bukan lagi tambak ikan, tambak kepiting sisan sekarang. Karena tahu bahwa nilainya sangat tinggi. Nah, tapi dari cerita ini saya perlu tahu, saya kasih tahu bahwa kepiting itu binatang yang mudah emosi, saudara. Kalau ada umpan langsung langsung ditarik. Karena emosi. Tapi ketika ditarik ke atas, diserok ke bawah kena. Akibatnya apa? Akibat dari emosi, dia harus kehilangan nyawanya. Hari ini saya beritahu, ketika kita memiliki pengampunan yang luar biasa kepada orang, saya tidak akan mendengar lagi. Apakah saudara yang ada di sini, atau saudara yang ada di rumah, atau yang ada di berbagai belahan dunia manapun, yang mengucapkan hal-hal yang buruk, yang pamer level rendah saudara di Facebook, hari ini semuanya selesai. Dan hidupmu menjadi kudus, tak bercacat celah, siap untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu hal ini cukup berat, tetapi juga akan sangat mudah. Karena apa? Karena kami tahu bahwa hidup kami itu bukan berurusan dengan manusia, tapi berurusan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Dia yang akan menepati janjinya. Bahwa pembelaan itu hak dari Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa semua berkata, amin, haleluya.
kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan, pimpin mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Yesa Yahweh panau aleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi ratzon. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, tetap selalu mengampuni, Bapak Yahweh memimpin langkah hidup kita. Amin, haleluya. Tiap langkahku segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu
Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Tukau lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan